يفتح علينا العارف ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين
بسم الله الرحمن الشيخ الرحمن ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم ومغفرة وينفعنا ببركاته وأسراره وأعلامه وإلى حضرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبك واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya wa islamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekhul Imam Muhammad rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'ana bihi wa bi barakatil ulumi wa bi kufil darain amin. Wa islamun litamalluki raqiqin muslimin la yu'taqu alaihi. Syarat orang yang akad dalam jual beli yang pertama sudah dewasa, yang kedua Islam. Dalam jual beli syaratnya harus Islam. Islam tidak mutlak, bukan syarat yang mutlak. Kalau mukallaf syarat mutlak seluruhnya. Tapi kalau Islam itu syarat yang khusus. Litamalluki raqiqin muslimin, untuk memiliki budak yang muslim. Ya. Jadi Islam dikhususkan bagi orang yang akan membeli budak yang muslim. La yu'taqu alai, yang tidak bisa dimerdekakan atasnya. Kalau sudah dibeli itu budak gak bisa merdeka kalau bukan dari orang muslim. Wa kadza yushtaratu aydan islamun litamalluki murtadin alal mu'tamadi. Begitu juga disyaratkan juga Islam
untuk memiliki murtadin, yakni orang yang murtad, budak yang murtad. Kalau budak murtad syaratnya orang yang membelinya harus Islam. Ya. Lakinil ladzi fi rawdati wa asliha sihatu bai'il murtadi lil kafir. Akan tetapi yang terdapat di dalam kitab Raudhah dan asalnya sah menjual budak yang murtad kepada orang kafir. Ya. Jadi syarat orang yang akad jual beli harus Islam bila dikaitkan akan menjual atau memiliki budak atau budak yang murtad. Yang kedua, litamalluki syai'in min mushafin. Untuk memiliki sesuatu dari mushaf. Kalau mau jual beli mushaf harus ditujukan kepada orang muslim. Kalau ada orang non muslim tidak boleh adanya jual beli kepada mereka. Jadi Islam syaratnya kita harus tahu nih orang muslim atau bukan kalau kaitannya mau jual beli mushaf Quran. Jual mushaf Quran, tanya dulu sampean agamanya apa. Tuh, ya. Itu yang muslim lah ya bagus. Enggak masalah tampangnya kayak tampang bukan muslim ini. Tuh, ya. Jadi saya tanya dulu, oh baguslah kalau begitu, dijual. Yakni makutiba fihi Qur'an, mushaf itu sesuatu yang ditulis di dalamnya Quran, itu mushaf, ada tulisan Quran. Walau ayatan, meskipun cuma satu ayat. Wa in usbita li ghairi dirasati, meskipun ditetapkan bukan untuk belajar. Jadi walaupun itu ditulis bukan untuk belajar, tetap tidak boleh dijual kepada orang non-muslim. Harus orang muslim. Menjual mushaf syaratnya yang beli harus orang muslim. Kama qalahu syekhuna, sebagaimana guru kami berkata. Jadi kata Syekh Ibnu Hajar mengatakan, wa yustaratu aidan adamu hirabatin man yashtari alata harbin. Disyaratkan juga tidak boleh, tidak ada peperangan orang yang membeli alat-alat perang. Kasaifin seperti pedang, warumhin dan tombak, wanusyabin pemanah, panahan, watirsin perisai, wadir'in baju besi, wa khailin dan kuda. Nah, ini alat-alat perang. Jadi disyaratkan untuk menjual tidak digunakan untuk peperangan yang sifatnya mengalahkan orang muslim. Nggak boleh menjual senjata kepada Israel. Haram hukumnya. Ya. Kenapa? Karena kegunaannya itu adalah untuk berperang. Itu nggak boleh.
bi khilafi ghairi alatil harbi. Berbeda kalau bukan alat perang. Kalau bukan alat perang boleh pisau. Pisau nggak mungkin buat perang. Ya, itu boleh jual pisau. Ya. Walau mimma tata'ata minhu kal hadidi, meskipun itu dihasilkan dari alat peperangan juga seperti besi. Besi digunakan ya, yang memang bahan-bahannya untuk alat peperangan. Izla yata'ayyanu ja'lu iddata harbin. Karena tidak tertentu menjadikannya untuk perkakas perang. Ya. Jual besi. Alat-alat perang terbuat dari besi. Kalau dia jual besi ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena alat besinya nggak mesti itu untuk buat perang. Bisa buat lain-lain. Wa yasihu bai'uha lizimmi ay fi darina. Sah menjualnya pada orang kafir zimmi yang ada di kami. Kalau jual alat-alat perang kepada orang kafir zimmi boleh. Kalau kafir zimminya di negeri kita. Tapi kalau kafir harbi nggak boleh. Ya. Jadi itulah yang namanya syarat orang yang akad harus orang muslim karena ada keterkaitan dalam memiliki budak muslim dan keterkaitan dengan pembelian mushaf maka harus muslim. Keterkaitan juga membeli alat-alat perang. Bila itu orang muslim silakan. Tapi kalau kepada orang kafir yang non muslim, yang kafir harbi memerangi maka nggak boleh. Tapi kalau kafir zimmi boleh karena mereka ngikutin aturan Islam. Itu syarat orang yang akad. Wa syurita fi ma'qudin alaihi musammanan kana aw samanan milkun lahu aylil aqidi alaihi. Disyaratkan pada barang yang dijual. Tadi syarat orang yang akad, yang jual beli, syarat ma'qud alaih. Ma'qud alaih, barang yang dijual belikan. Baik itu musammanan, barang yang berharga ataupun mata uang. Baik itu barang yang berharga atau mata uang. Jual beli barang yang dijual itu dari penjual menjual barang bernilai berharga, dari yang beli mata uang yang dilakukan jual beli. Keduanya ma'qud alaih. Maka syaratnya adalah milkun lahu lil aqidi alaih. Dapat dimiliki orang yang akad atas barang tersebut. Jadi kalau mau jual sesuatu, jual barang yang memang bisa dimiliki. Bisa dikuasai. Ya, bisa dikuasai.
Karena ada barang yang tidak bisa dimiliki. Menjual barang punya orang. Itu nggak bisa. Anak punya tanah. Ya, merasa bahwa ahli warisnya. Ya, babanya masih ada. Dia jual satu kontrakan. Ya, gue jual aja nih. Lah itu punya siapa? Gitu. Ya, punya bapak gua emang. Lah kan gua ahli warisnya gua. Tuh, ya. Emang siapa lagi jatuhnya kalau bukan ke gua? Nah, omongannya begitu. Emang sih ahli waris ente atu-atunya. Tapi cara ente ngejual itu salah. Karena barang yang dijual itu tidak bisa dimiliki. Bukan hak ente. Kalau bawa ente yang jual, baru itu namanya bisa dimiliki. Kalau barang yang bukan milik ente, ente jual, itu nggak bisa. Tuh. Syarat barang yang dijual adalah barang yang bisa dimiliki oleh orang yang angkat. Fala yasihu bai'u fuduliyin. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak bisa dimiliki. Yang fuduli yang nggak bisa dimiliki. Apa tuh yang nggak bisa dimiliki? Ya, seperti najis. Najis nggak bisa dimiliki, nggak bisa dijual belikan. Wa yasihu bai'u mali ghairihi zahiran in bana ba'dal bai'i annahu lahu. Ka'an ba'a mala muwarrisi dhannan hayatahu fabana maitan hina izin li tabayyunin annahu milkuhu. Sah menjual harta orang lain secara zahir. Terang-terangan itu motor punya orang secara zahir. Artinya itu motor ada di milik orang, ada di tangan orang. Ya. In bana ba'dal bai'i, in bana ba'dal bai'i. Kalau ternyata setelah dijual, annahu minhu, bahwasanya itu miliknya. Ya, bahwasanya itu miliknya. Jadi motor dipakai gitu. Dia niat ke motor gua ini gitu ya. Tapi ternyata dia masih ragu. Masih ragu. Pinjem aja, gua pinjem ya. Dia jual. Gitu. Bodoh dah, gua jual aja deh. Gitu. Nah yang itu nanya, motor mana? Gue jual. Gitu. Ya. Terus lu jual? Iya. Biarin dah. Itu kan secara zahir dia bukan punyanya. Ya, itu kan hukumnya nggak boleh. Tapi setelah dijual, ya udah, emang itu motor lu. Ah, motor gua. Iya. Nah, kan dulu yang gua pinjem gitu ya. Ya udah. Nah, itu contoh gitu. Berarti ternyata setelah dijual miliknya. Ya. Nah, maka itu sah. Begitu juga contoh yang lain, ka'an ba'a mala muwarisihi. Seperti contoh lain lagi, dia menjual
harta babanya yang dia pikir masih hidup. Nah, contoh yang tadi itu. Dia jual harta babanya. Kayak kontrakan dia jual. Yang dia duga babanya masih hidup. Tuh, ya. Lu harta bapak itu rumah lu jual punya bapak lu. Iya, bapak lu lagi sakit. Udah ngap-ngapan lu main jual-jual aja. Gitu ya. Tega banget lu. Gitu ya. Nah, oh udah. Mungkin kalau lagi butuh jual lah. Nah, itu secara zahir kan kagak bisa. Tapi ternyata fabana mayitan. Ternyata ketika dia sudah mulai tawar-menawar, babanya meninggal. Innalillahi. Di WA. Baba meninggal. Alhamdulillah. Dasar. Bukannya innalillahi. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah itu tuh. Jadi ketika itu ternyata baba meninggal. Nah kalau babanya meninggal secara otomatis itu harta jatuh warisan langsung. Otomatis tuh. Jadi secara otomatis itu harta jatuh jadi warisan. Tuh, ini udah hak si anak. Berarti ketika menjual itu sudah jadi miliknya. Otomatis sudah jadi milik. Tadinya kan kalau ternyata itu bukan miliknya, nggak bisa dijual. Gitu. Dia pikir masih hidup, bodoh dah, gue jual aja. Nah gitu. Dapat kabar ternyata jam sekian bapak udah nggak ada, gitu ya. Nah pas lagi dia udah terima duit, ternyata dapat kamu meninggal. Jam berapa meninggalnya? Jam sekian. Nah itu berarti sebelum akad emang dia sudah meninggal dunia. Berarti udah jati milik tuh. Otomatis. Yang namanya warisan tuh otomatis jadi milik ketika dia meninggal dunia. Otomatis. Makanya ada orang ulama yang apik. Ada ulama apik gini pernah. Ketika dia nengokin orang yang sekarat, yang sudah meninggal dunia. Ya, itu ketika dia nengokin di rumahnya. Dia butuh kipas. Dia pakai. Pas meninggal dunia dia lepas. Pakai lu kipas, lu butuh kipas? Enggak. Karena nih kipas udah bukan milik almarhum. Tadinya milik dia. Sekarang milik ahli warisnya. Otomatis saya tidak berhak menggunakan kipas ini. Sampai kayak gitu. Kenapa? Nah, orang bukan milik dia. Tadinya kan milik dia. Pas itu sakit meninggal udah jadi otomatis milik ahli waris. Ya. Otomatis milik ahli waris. Nah, sampai kayak gitu. Jadi yang namanya warisan tuh otomatis. Enggak pakai nanti setelah 40 hari atau ini baru jadi milik. Enggak, itu udah otomatis warisan. Jatuh. Cuman ya tetap secara hukum seperti itu, tapi secara etika jangan mentang-mentang udah ada hak langsung main umbar aja. Oh apa rumah jual, lo kepikirin emak-emak, oh, kan ada waris banyak, tuh ya. Adik-adik lu banyak, walaupun itu ada jatah tetap ada etikanya. Wala asara li dhanni khata'in banasihatuhu li annal i'tibara fil maqudi bima fi nafsil amri la bima fi dhannil mukallafi. Tidak pengaruh dugaan yang salah ya, nyata sahnya enggak pengaruh. Karena yang dianggap dalam akad
adalah di nafsul amr, di ilmu Allah, bukan di dugaan mukallaf. Jadi kalau urusan akad adalah sesuai dengan ketentuan Allah. Orang menduga bahwasanya itu bukan miliknya. Tuh. Tapi dalam akad itu bukan dugaan, fakta kenyataan yang ada bahwasanya itu adalah sudah berubah kepemilikan. Kenapa? Dalam nafsul amr, dalam ilmu Allah bahwa orang ini sudah meninggal, maka otomatis jatuh kepada miliknya. Walaupun dugaannya itu tidak sah, maka tetap sah. Urusan dugaan dalam hal akad fi nafsil amr di ilmu Allah lebih dipegang daripada dugaannya. Beda dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah harus ada dugaan. Kita mau sholat. Mau sholat harus yakin sudah masuk waktu. Harus yakin sudah masuk waktu. Dugaan kita belum masuk waktu. Ini udah masuk waktu, udah belum ya? Masih ragu-ragu. Udah masih ragu-ragu tuh. Udah kali. Itu baru dugaan. Dugaan begitu belum yakin, nggak sah sholatnya. Dalam urusan ibadah, fi dzannil abdi la fi nafsil amri. Kalau dalam urusan ibadah harus dugaan mukallaf, bukan fi nafsil amr di ilmu Allah. Secara ilmu Allah ini sudah masuk waktu sholat. Cuman kita belum bisa memastikan kalau belum ada tanda-tandanya. Jadi pakai kira-kira aja. Itu enggak sah. Tapi dalam akad jual beli di mana syaratnya tentang kepemilikan bahwa kalau sudah meninggal dunia otomatis jatuh menjadi miliknya. Lalu dugaannya bahwasanya itu bukan miliknya dalam hal akad tidak berpengaruh. Kalau sudah di dalam ketentuan Allah itu menjadi miliknya, maka dalam hal akad yang dilihat adalah nafsul amr. Di ilmu Allah, Allah tahu bahwa itu sudah jadi miliknya. Begitu ya. Fa'idatun law akhadha min ghairihi wallahu a'lam bis-shawab. Bacaannya waqad khatara lana. Bismillah, halaman 5 ya. Tiga belas baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad khatara lana wa muhadza ta'rifi min muddatin. Summa khatara lana takhiru ila an tamdiya sadisatu wa sittuna minal umri allati hiya muddatu umri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah terlintas bagi kami di dalam mengarang ini kitab dari satu masa. Lalu terlintaslah berakhirnya hingga melewati usia 63 tahun
dari umur yang yaitu masa umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala sahihi menurut kaul yang sahih kama warda fi dzalika sebagaimana telah datang riwayat dalam hal ini. Waqila situna sanatan ada yang mengatakan usia 60 tahun. Waqila khamsun wa situna sanatan ada yang mengatakan usianya 65 tahun. Waqad madat hazihil muddatu minas sinin. Sungguh telah berlalu masa ini dari tahun ke tahun. Wahyal ana fisabiati wasittin. Yaitu sekarang sudah usia 67 tahun. Qad madat ashhurun minha. Sungguh telah berlalu beberapa bulan dari. Nah, ini musannif pengarang kitab ini sedang menguraikan bagaimana perjalanan hidup manusia yang tidak lepas dari masa ke masa. Dia melewati masa usia sekian, usia sekian, usia sekian. Itu kehidupan manusia nggak luput dari lingkaran usia. Sure. Jadi dalam hal mengarang ini kitab Sabilul Ittikar. Musannif pengarang kitab ini alhamdulillah yang menyatakan bahwasanya mengarang ini kitab juga terliputi dari masa. Hingga berlalulah masa itu usia 63 tahun. Sebagaimana usianya Rasul 63 tahun.
Jadi berakhirnya tuh dalam mengarang hingga sampai 63 tahun. Dan masa itu berlalu terus-menerus hingga akhirnya melewati sampai usia 67 tahun. Dia berharap mengarang ini kitab akan selesai 63 tahun usianya. Tapi ternyata berlalu sehingga 67 tahun baru selesai mengarang ini. Maka harapannya apa? Fanas'alullaha khairu zalika wa barakatahu wa husna khitami. Kami mohon kepada Allah Ta'ala akan kebaikan itu, keberkahannya, dan kebaikan dalam akhir hayat nanti. Wa na'udzu billahi min syarrihi wa fitnatihi wa su'i awaqibihi. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan fitnahnya dan keburukan akibat ini. Fa innahu khairu mas'ulin. Maka sungguh itu merupakan kebaikan yang diminta. Wa akramu ma'mulin. Dan kemuliaan yang diharapkan. Wa nas'aluhu subhanahu. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nabtahilu ilaih, dan memohon pula an yuhyana, bahwa Allah menghidupkan kami, maka nantil hayatu khairan lana, yang hidup itu menjadi baik buat kami. Wa yatawaffana, maka nantil wafatu khairan lana, dan dimatikan kami selagi mati itu menjadi baik buat kami. Allahumma la tuqaddimna li'azabil, jangan kau dahulukan kami untuk diazab. Wala tuakhirna li fitnatin, jangan kau tunda kami untuk mendapatkan fitnah. Allahumma inna nas'aluka khairul hayati wa khairul wafat. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau akan kebaikan hidup ini. Wa khairul wafat, dan kebaikan wafat. Wa khairu ma baina zalika, dan kebaikan antara itu. Wa na'udzubika min syarril hayati wa syarril wafat. Dan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan hidup dan keburukan wafat. Wa syarri ma baina zalika, dan keburukan di antaranya. Ahyina hayatas su'ada, hidupkanlah kami kehidupan orang-orang yang bahagia. Hayata man tuhibbu, hidup orang-orang yang kau cintai, baqa'ahu, kekalnya. Wa tawaffana wafata syuhada, wafatkanlah kami wafatnya orang-orang syuhada. Wafata man tuhibbu liqa'ahu, wafat orang yang cinta bertemu denganmu. Waqtim lana bil husna wal ihsan fil lutfin wa afiyatin, dan mati akhirilah kami dengan baik dalam kelembutan dan afiat. Wa ahbabana, orang kekasih kami. Wa muhibbina, orang yang mencintai kami. Wa auliya'ana, dan para wali-wali kami. Fika, pada Engkau. Wal muslimina ya arhamar rahimin. Jadi awal pendahuluan kitab ini, Habib Abdullah bin Haddad, itu dia berbicara tentang masa. Itulah masa dalam kehidupan yang ia lalui. Dia saja masih berharap, ya Allah, mohon agar aku ini diberikan kebaikan, keberkahan dalam akhir hayatnya. Ya, jadi setingkat mereka ini, beliau ini berharap pengen akhirnya saya akhir dalam keadaan baik, husnul khotimah. Jadi untuk mencapai husnul khotimah, ya itu harus ada usaha dari kita. Ya, berharap saya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Dan kalaupun saya hidup dalam keadaan baik. Kalaupun saya mati dalam keadaan baik, ya Allah. Jangan sampai kau matikan aku di saat untuk diazab. Jangan juga kau biarkan aku hidup karena aku akan difitnah terus. Jangan. Itu harapannya. Nah, ini pelajarannya buat kita. Kita pun begitu. Ya, kita sudah melewati dari masa ke masa, usia, umur. Makin lama, makin tua. Terus, itu harus berpikir. Kalau sudah makin lama, makin tua, nanti akhir hayat saya gimana ya? Bakal baik atau kagak?
akhir hayat saya bakal baik atau kagak. Ini jangan sampai berubah. Usia makin lama makin tua, amin masjid makin jauh. Usia makin lama makin tua, amal sholat jamaah makin jauh. Itu kan salah. Udah benar di akhir hayat, di masa tua. Udah rajin datang ke masjid, rajin ngaji, udah benar. Tahu-tahu ada masalah. Ya, ada masalah ini, masalah itu, kesibukan ini, kesibukan. Akhirnya malah kagak datang ngaji, nggak datang sholat. Ada masalah. Itu udah diperbudak dengan keadaan. Itu udah diperbudak dengan keadaan. Usia kalau udah makin tua mesti makin dekat. Tuh, udah makin tua makin dekat. Jangan dibikin kesibukan yang kalau kesibukan itu jadi bikin jauh. Kan kesibukan emang dirinya sendiri yang ngatur. Ya, kira-kira kalau saya tinggalkan bisa. Nggak ada satu kesibukan yang terikat. Kalau ada satu kesibukan terikat sih lain. Ini nggak ada kesibukan yang terikat. Sehingga jadi banyak dikorbankan waktu-waktu yang seharusnya di akhir hayat itu lebih dekat, tuh ya, lebih rajin ibadahnya, makin lama makin berkurang. Itu yang dikhawatirkan nanti sama Nabi. Ya. Ketika di akhir hayat, maka akan terhindar dari golongan orang-orang yang baik. Sebab hamba yang baik ya, adalah orang yang ketika di akhir hayatnya orang itu selalu dalam keadaan berbuat baik. Akhir hayatnya dalam keadaan semakin rajin ketaatan. Kalau orang sudah semakin rajin ketaatannya lalu meninggal dunia, nah itu orang baik. Ya, ya khairun abdin. Ya, ya hambaku yang paling baik adalah orang yang ketika di akhir hayatnya itu selalu digiring dalam ketaatan, dalam kebaikan, bukan disibukkan dalam kesibukan dunia. Itu orang yang paling baik. Ya. Nah itu yang diharapkan. Nah ini menjadi satu contoh Habib Abdullah Al-Haddad yang sudah tua ini, bagaimana kesolehannya, kealimannya. Masih berharap akhir hayat kami supaya baik. Ada rasa khawatir jangan sampai di akhir hayat kami ini tidak baik. Tapi bukan sekedar harapan. Mereka benar-benar membuktikan. Dia membuktikan dengan kebaikan ketaatan-ketaatannya. Itu. Ya, bukan sekedar harapan saya pengen saya akhir hayat saya baik. Ya kalau buat pengen baik, tapi kalau nggak ada usaha ya percuma. Harus ada ikhtiar bagaimana membentuk akhir hayat ini menjadi hayat su'ada, orang yang bahagia, maut syuhada, matinya seperti orang mati syahid, kayak gitu. Ya. Jangan sampai malah menjadi buruk, hidupnya hidup jadi buruk, matinya mati jadi buruk. Nah itu tuh. Beliau malah berharap berlindung kepada Allah dari mati-mati yang buruk seperti itu. Ismu hazal mu'allafi sabilul iddika wal i'tibar bima yamuru bil insan wa yarqadi lahu minal a'mal. Nama ini kitab adalah sabilul iddika. Jalan untuk mengambil pelajaran. Bima yamuru bil insan, dengan sesuatu yang dilalui oleh manusia. Wa yarqadi lahu minal a'mal, berakhir dari segala umur-umur. Jadi ini kitab tentang bagaimana ya, perjalanan hidup kita di dalam umur kita ini. Kitab. Agar kita lebih perhatikan masa usia kita ini. Yang semakin lama terus. Yang tadinya jalannya gagah, jalannya jadi sempoyong-sempoyong. Yang tadinya kulitnya pada kencang, udah mulai pada keriput. Yang tadinya giginya memapak,
bongkok. Sekarang udah begitu. Ya. Jadi yang diempet apa? Bibir yang diempet. Gitu ya. Yang tadi pada kencang, pada kempot semua. Nah itulah usia manusia. Ya. Yang tadinya jalannya tegak, makin bongkok. Yang tadi bangunnya ya, langsung cepet, bangun pakai pelan-pelan, nyender. Nah itulah manusia, tubuhnya udah mulai begitu. Makin lama makin lemah. Nah, kalau sudah makin lama makin lemah, nanti penilaian yang Allah nilai bukan kerjaan duniawimu, tapi yang Allah nilai adalah bagaimana kau mengisi hidupmu dengan kesolehan atau tidak. Nah, itu isi. Nanti ditanya di akhirat, ditanya di yaumul qiyamah bagaimana ya. An umrihi fima abna. Kau bakal ditanya umurmu sudah sejauh mana kau habiskan. Tanya tuh manfaat umurmu. Kalau kita hitung-hitung ya kebaikan-kebaikan kita berapa banyak sih? Dari mulai tidur aja. Tuh tidur udah nggak ada nilai baik tidur. Kan kita tidur nggak ada pahala. Tidur nggak ada pahala. Nggak ada pahala tidur. Kecuali kalau tahu caranya supaya tidur dapat pahala. Itu kalau tidur aja tidur habis tak tidur 8 jam atau 7 jam itu udah nggak ada nilai apa-apa. Belum ngobrol, belum nonton, belum main HP, main dan sebagainya. Itu udah kemakan berapa waktu. Ya, itu udah banyak. Nah, kalau cuma hitung sholat 5 waktu, sekian menit, udah gitu sholat juga nggak pakai wirid lagi, salam langsung jalan. Nanti berapa kebaikan yang kau lakukan bila dibandingkan umurmu. Dalam hitungan sehari semalam aja berapa banyaknya. Mau dipertanggungjawabkan dengan apa nikmat yang Allah kasih. Mau dipertanggungjawabkan dengan apa. Padahal ada orang ngaku ya bahwa dia sudah ibadah 500 tahun. Mau dimasukkan dalam surga kata Allah dengan rahmatku. Jangan ya Allah. Kenapa dengan rahmatmu? Aku ibadah sudah banyak 500 tahun. Masa dengan rahmatmu? Oh, mau diukur. Baik, ambil biji matanya. Timbang nikmat biji mata dengan ibadah 500 tahun. Lah masih beratan biji mata. Amat itu ibadah. Itu amat ibadah masih beratan biji mata. Nah, sekarang yang rajin ibadah aja sampai begitu, bagaimana yang kurang ibadah? Makanya raih sebanyak-banyaknya ridho Allah itu dalam hidup kita, sisa-sisa umur kita. Apalagi kalau udah pensiun kerjaan, nggak ada kesibukan, masih belum juga nongol ke masjid, masih belum juga nongol ke majelis. Udah ada pensiun, harusnya ada kesempatan peluang. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi? Ni'matani maghbun. Ada 2 nikmat banyak orang tertipu. As-sihhatu wal faragh. Ketika sehat di waktu senggang, banyak orang tidak menggunakan. Nanti dia bakal menyesal ketika senggang tersebut dia tidak gunakan untuk ketakwaan dan kesolehan. Itu. Ya. Jadi lebih berhati-hati, banyak-banyak dipikirkan kesempatan usia masih ada agar diisi dengan amal-amal soleh yang bermanfaat buat akhirat nanti. Ya, summa qala nas'alullaha umuman naf'u bihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali an-nar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.